warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jarudi Asmaji dengan NIM 1117063 selaku Direktur PT Eco Company, dan rekan saya. Ya, perkenalkan saya di sini Eka Santosa dengan NIM 1117009. Ya, saya di sini dengan jabatan manajer operasional dari PT Eco Company. Kami di sini akan mempresentasikan presentasi kedua mata kuliah perancangan tata letak pabrik. Pada presentasi kedua perancangan tata letak pabrik, di sini ada beberapa tahapan. Langsung saja ke tahapan yang utama, yaitu ada routing sheet. Routing sheet atau pengurutan produksi adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam produksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Data yang diperlukan dalam perhitungan routing sheet ini adalah urutan proses operasi dari setiap komponen, nama atau jenis peralatan yang digunakan, presentasi scrap, dan efisiensi pabrik. Tujuan routing sheet. Pada dasarnya routing sheet dibuat untuk memperlancar dan mempermudah jalannya proses produksi yang ada. Sehingga selain tujuan di atas, terdapat pula 5 tujuan lain routing sheet sebagai berikut. Yang pertama, sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap. Yang kedua, sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin. 3, mempermudah jalannya proses produksi yang ada. 4, mendisiplinkan atau membiasakan operator agar dapat bekerja secara teratur dan cepat sesuai dengan apa yang direncanakan. Kelima, pelaksanaan produksi sesuai dengan prioritas dan jumlah produksi. Sehingga terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh dari routing sheet, yaitu pertama, jumlah mesin teoritis yang diperlukan. Yang kedua, ada banyaknya siklus mesin dan bahan baku yang diperlukan. Ketiga, memperbaiki metode kerja. Yang keempat, menentukan apakah waktu lembur lebih murah dibanding penambahan mesin. Yang kelima, penggunaan routing sheet. Adapun manfaat dari penggunaan routing sheet antara lain adalah yang pertama, sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik, mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan dan tiap jenis komponen. 3, untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku. Keempat, untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. Kelima, untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan untuk mengetahui penentuan mutu produk yang akan dibuat. 7, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dilakukan. Ke-8, dengan diketahui lamanya waktu pelaksanaan kegiatan, dapat ditentukan pemanfaatan fasilitas produk. Ya, di sini ada RSPT Eco Company. Di sini terlihat ada beberapa sheet. Ada sheet fabrikasi, ada sheet sub esi, ada sheet main esi. Langsung saja lompat ke kolom nomor 2. Di sini ada nomor part, ada kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, pieces per unit, cycle time, dan scrap didapatkan dari tahapan sebelumnya, itu OPC. Lalu untuk penghitung kapasitas per jam, yaitu 60 menit dibagi dengan cycle time. Lalu di sini ada jumlah produksi diharapkan dan jumlah produksi disiapkan. Untuk menghitung jumlah produksi disiapkan, kapasitas PT kami 52 unit per jam dibagi 2 sama dengan 26, lalu dibagi dengan 1 dikurang scrap. Lalu ada produk dengan efisiensi 80%. Di sini didapatkan dari jumlah produksi disiapkan dan dibagi dengan efisiensi PT kami, yaitu 80%. Di sini ada kebutuhan mesin teoritis. Kebutuhan mesin teoritis didapatkan dengan produk dengan efisiensi 80% dibagi dengan kapasitas per jam. Lalu ada kebutuhan mesin aktual, adalah pembulatan ke atas dari kebutuhan mesin teoritis. Langsung saja ke ringkasan. Ya, di ringkasan ini terlihat bahwa kami mempunyai 20 mesin atau peralatan. Dengan di fabrikasi ada 52 mesin, di sub assembly 1 ada 4 mesin, sub assembly 2 ada 28 mesin, main assembly ada 8 mesin, dengan total 92 mesin. MPPC adalah suatu teknik analisa lainnya yang menyerupai peta kerja dan juga dipergunakan untuk menganalisa aliran bahan. Teknik analisa ini mengambil dasar penyajian dari peta proses operasi. Hanya saja pada MPPC ini penggambaran proses operasi dipisahkan menjadi subbagian tersendiri, yaitu rock lumber, fabrikasi, dan assembling. Yang dapat disamakan dari ketiga peta itu adalah dipergunakan untuk berkomunikasi secara luas, jelas, dan sistematis.
MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh baik bahan baku maupun bahan tambahan. Tujuan MPPC. Tujuan dari pembuatan MPPC yaitu untuk dapat memahami aliran proses produksi suatu produk secara keseluruhan beserta dengan total waktu pengoperasian mesin yang digunakan. Berdasarkan MPPC tersebut akan dipelajari dan dianalisis dua hal yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perencanaan tata letak seperti adapun maksud dan tujuan dari MPPC adalah 1. Menentukan berapa banyak kebutuhan mesin. 2. Menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen-komponen produk. 3. Sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi. 4. Sebagai alat kerja yang memberikan informasi. Langsung saja kita lanjut ke MPPC PT kami. Ya, di sini terlihat ada MPPC PT kami. Dalam MPPC ini nomor part didapatkan dari tahapan OPC dan urutan-urutan mesin sudah dialokasikan agar tidak terjadinya backtrack. Di sini ada beberapa tabel, ada rock lumber, ada fabrikasi, ada subassembly 1, subassembly 2, dan main assembly. Di sini terlihat ada nomor part 400 dan nomor part 300 yang dimana dia langsung masuk ke subassembly 2. Dan di sini ada nomor part 500, dia juga langsung masuk ke subassembly 2. Dan ada part 102 dan 103, dia juga masuk ke subassembly 2. Dan ada part 101 dan 100 yang masuk ke subassembly 1. Pada subassembly 1 ini hanya terjadi perakitan di 101, 100, 105, dan 104. Lalu di subassembly 2 pada part 400 dan 300 dia dari fabrikasi langsung masuk ke subassembly 2, lalu di assembly dengan mesin jahit dengan part 500, lalu di assembly lagi dengan 102 dan 103 dan 1000, lalu jadilah produk 30.000. Lalu pada main assembly di sini adalah mengassembly komponen akhir, yaitu komponen 20.020, 21.020, 30.020, dan seterusnya. Langsung saja ke yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau komponen-komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga mampu menunjukkan mengenai spesialisasi dari suatu pekerjaan, saluran perintah, ataupun penyampaian pada laporan. Tujuan struktur organisasi. Tujuan struktur organisasi adalah yang pertama, membantu mencapai target perusahaan, yang kedua, membantu dalam membuat job description karyawan, ketiga, menganalisis beban kerja, keempat, membantu perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan, yang kelima, ada membantu perencanaan dan alokasi sumber daya perusahaan, yang keenam, memberikan kejelasan pada garis koordinasi antara fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Manfaat struktur organisasi. Kejelasan operasional, yang kedua ada kecepatan operasional, ketiga pelatihan difasilitasi, keempat terbentuknya koordinasi. Ya, di sini terlihat ada SOPT kami. Di sini ada direktur dengan kode 01 01 1724, ada sekretaris dengan 02 01 1724, ada tim penelitian dan pengembangan dengan 03 01 1724. Dan di sini ada beberapa kepala divisi, yaitu tepatnya ada 8 kepala divisi. Di sini ada divisi marketing, ada kepala divisi produksi, ada kepala divisi pengendalian kualitas, kepala divisi pemeliharaan mesin, kepala divisi perencanaan dan pengendalian produksi, kepala divisi persediaan dan pergudangan, kepala divisi keuangan, kepala divisi personalia. Di mana setiap kepala divisi ini mengepalai kepala departemennya masing-masing. 2. Ada job description. Tujuan job description yaitu uraian pekerjaan harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan, supaya pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Uraian pekerjaan akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Uraian pekerjaan menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi pemegang jabatan.
Manfaat job description. Yang pertama, mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. Dengan adanya job description, karyawan tak perlu mengerjakan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya, sehingga hal ini akan bisa membuatnya bekerja secara normal. Yang kedua, sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang sudah tahu pekerjaannya akan secara maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Apalagi jika ada satu rekan yang memiliki job description yang sama, hal ini akan membuat karyawan tertantang untuk saling memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Yang ketiga, ada membantu dalam evaluasi perusahaan. Evaluasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kualitas SDM yang dimilikinya. Jadi langsung saja ke JD PT kami. Di sini ada JD PT kami. Di dalam JD ini ada nama jabatan, ada kode jabatan, divisi, departemen. Dan di kolom nomor 1 ada nomor, kolom nomor 2 ada kode jabatan, nomor 3 ada uraian jabatan, dan keempat ada persyaratan jabatan. Di uraian jabatan ini ada berisi tugas jabatan masing-masing, wewenang, dan tanggung jawab. Di JD ini semuanya ada dari direktur sampai ke keamanan. Langsung saja yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja. Menurut Martoyo, analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Analisis pegawai diperlukan untuk menentukan perencanaan kebutuhan pegawai. Pimpinan dapat melaksanakan kebutuhan pegawai dengan membandingkan ketersediaan dan permintaan berdasarkan para keahlian pegawai dan kemudian membandingkannya dengan persyaratan pegawai. Tujuan dan manfaat dari analisis kebutuhan tenaga kerja. Tujuan pokok dari analisis pegawai pada dasarnya adalah menemukan individu yang kompeten dan yang mampu melaksanakan tugas aktivitas dengan posisi atau jabatan yang ada, yang mengakibatkan adanya penekanan terhadap perilaku pegawai yang sedang memegang jabatan maupun yang akan mendudukinya. Posisi jabatan atau kedudukan diduduki oleh orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Maka organisasi harus memiliki deskripsi yang sangat jelas dan spesifik mengenai apakah yang akan dikerjakan. Langsung saja ke analisis kebutuhan tenaga kerja PT kami. Ya, di sini ada analisis kebutuhan tenaga kerja PT Eko Company. Di sini terlihat ada kolom nomor jabatan, ada nomor, ada kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja langsung tidak langsung, dan total. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, sedangkan yang tidak langsung tidak terlibat dalam proses produksi. Di sini kita lihat langsung ke ringkasan. Ya, kesimpulan dari jumlah kebutuhan tenaga kerja PT kami adalah tenaga kerja langsung ada 92 tenaga kerja tidak langsung ada 76 tenaga kerja. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya. Keselamatan kerja atau safety adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Tujuan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses, sampai dengan output. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti di sektor publik dan yang lainnya. Kedua, penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan atau well-being. Manfaat ketiga, yang pertama mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, kedua menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, ketiga menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa nyaman pada saat bekerja. Langsung saja ke ketiga PT kami.
Di sini terlihat ada ketiga PT kami. Yang tabel 1 adalah rambu bahan berbahaya dan beracun. Ada tabel 2 rambu warna merah yang berarti bahaya. Tabel nomor 3 rambu warna kuning berarti waspada. Tabel nomor 4 rambu warna biru yang berarti perhatian. Tabel nomor 5 rambu warna hijau berarti emergency atau safety. Dan ada tabel ke-6 yaitu alat pelindung diri atau APD. Yang dimana APD di PT kami ada helm, face shield, glass, topi, earmuff, earplug, masker, kacamata safety, sarung tangan, safety shoes, dan wearpack. Langsung saja ke tahap ke-7 yaitu analisis kebutuhan luas lantai atau AKLL. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Luas lantai digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dalam perusahaan yang akan didirikan. Luas lantai dibutuhkan untuk mesin atau peralatan yang dapat ditentukan setelah mengetahui berapa banyak jumlah mesin yang perlu diawasi oleh seorang operator. Dalam menghitung kebutuhan luas lantai, dilibatkan pula masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan lainnya yang akan mempengaruhi terhadap luas lantai tersebut, yaitu pertama alat angkut, kedua cara pengangkutan, ketiga cara penyimpanan bahan baku, keempat aliran bahan. Hal di atas harus diperhitungkan dalam penentuan luas lantai dengan menambah harga allowance atau kelonggaran tertentu. Dengan demikian, perlu dihitung beberapa luas lantai yang disiapkan terutama untuk kegiatan bagian produksi yang didasarkan pada pertama bahan baku yang akan disiapkan, kedua mesin atau peralatan yang digunakan, ketiga barang jadi yang dihasilkan. Tujuan AKLL. Tujuan menghitung luas lantai untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai produksi sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai penerimaan gudang bahan baku model tumpukan dan rak, kedua fabrikasi dan perakitan, 3. Pengantaran atau shipping, 4. Untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk tiap personil, 5. Untuk mengetahui luas lantai yang dibuat dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Ya, kita langsung saja ke perhitungan AKLL. Di sini ada AKLL PT kami. Di sini terlihat ada beberapa sheet. Ada sheet LL produksi, LL BBU, LL BBP, LLW, LLPP, LLPK, LLPU. Langsung saja ke yang sheet pertama adalah luas lantai produksi. Luas lantai produksi PT kami ada 1076,760 meter. Lalu di luas bahan baku PT kami mempunyai luas memiliki luas 352,716 meter. Lalu ada luas lantai bahan baku penolong kita seluas 51,600 meter. Lalu ada luas lantai warehouse atau gudang 129 meter. Lalu ada luas lantai pelayanan produksi dengan luas 118,500 dan luas lantai pelayanan personal pabrik 180 meter. Lalu kita masuk ke sheet luas lantai pelayanan kantor. Luas lantai 1 pelayanan personel kantor adalah 108 meter. Lalu ada total luas lantai 2 pelayanan kantor seluas 138 meter. Lalu ada total luas lantai pelayanan produksi 220,50 meter dan ada luas lantai 2 pelayanan kantor 142,5 meter. Lalu kita masuk ke luas lantai pelayanan umum. Luas lantai pelayanan umum PT Eko adalah 294.000 meter. Lalu kita masuk ke ringkasan. Di sini terlihat di ringkasan jumlah akumulatif adalah 3095,109 meter. Dan di sini ada luas jalan, parkir dan taman 75% adalah yang dimaksud.
total luas kumulatif dibagi 75%, maka dapat 2.321,332. Lalu ditambahkan, maka luas lantai PT Eko adalah 5.416,44. Saya akan menjelaskan dari beberapa tersebut. Yang selanjutnya itu ada Activity Relationship Chart atau ARC. Dalam industri pada umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri. Aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan setidaknya kedapatan ruangan. Aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa aktivitas produksi, administrasi, assembling, inventory, dan lain-lain. Oleh karena itu dibuatlah suatu peta hubungan aktivitas di mana akan dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Lalu teknik yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa hubungan antara aktivitas yang ada adalah Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja. Teknik penganalisaan yang dikemukakan oleh Richard Mille adalah sebagai hubungan antara aktivitas yang ditunjukkan dengan tingkat kepentingan. Hubungan antara aktivitas tersebut yang dikonversikan dalam bentuk huruf dan warna. Lalu di sini ada tingkat kepentingan, kode, dan warna. Tingkat kepentingan mutlak penting dengan kode A berwarna merah. Penting tertentu dengan kode E berwarna kuning. Penting dengan kode I berwarna hijau. Biasa dengan kode O berwarna biru. Tidak penting berkode U dengan warna putih. Tidak diinginkan dengan kode X berwarna coklat. Lalu di sini ada pun manfaat dan tujuan dari Activity Relationship Chart. Tujuannya adalah secara umum peta hubungan kegiatan dapat didefinisikan sebagai teknik ideal untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan. Activity Relationship Chart ini akan berhubungan dengan struktur organisasi dan tak berhubungan luas rantai. Tujuan utama Activity Relationship Chart adalah agar dapat diketahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan dalam hal ini organisasi pabrik tata laksana dan kawan-kawan tahun 2006. Lalu di sini ada pun manfaat dari Activity Relationship Chart. Adapun beberapa manfaat dari Activity Relationship Chart tersebut, yaitu penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Lalu yang terakhir ada menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya serta alasannya. Ya, lalu di sini ada ARC yang telah dibuat oleh PT Eko Company. Nah, di sini seperti ada fasilitas. Dan di sini kita memiliki 73 fasilitas. Yang di sini di mana storage dan receiving apabila mereka kebutuhan transaksi yang harus dibacakan. Dia memiliki kode yang berwarna merah beserta alasannya. Lalu di sini pun ada ringkasan-ringkasan dari Relationship yang sudah kita buat di PT Company, di storage dan yang lain-lain. Dan di sini pun ada alasan kedekatannya dari setiap lokasinya. Di sini ada pun jumlah hubungan antar fasilitas, kode range presentasi, kode range minimal dan range maksimal. Lalu di sini ada ARD atau biasa disebut dengan Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram hubungan antara aktivitas departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan overspending dapat diminimumkan. Dasar untuk membuat ARD adalah TSP. Jadi yang menempati prioritas pertama pada TSP harus didapatkan letaknya, lalu diikuti prioritas berikutnya. Area pada ARD diasumsikan sama. Baru pada revisi disesuaikan berdasarkan area ini dan area sesuai dengan luas dari masing-masing prioritas. ARD adalah diagram hubungan antara aktivitas yang ditunjukkan dengan pendekatan berkaitan kegiatan
yang menunjukkan setiap kegiatan sebagai satu model dasar perencanaan keterkaitan antara aliran barang dan lokasi kegiatan, pelayanan berhubungan dengan kegiatan produksi. Ini pun ada tujuan dan manfaat dari activity relationship diagram. Ada pun beberapa maksud dan tujuan dari ARD tersebut, yaitu menunjukkan keterkaitan antar masing-masing ruangan ataupun fasilitas yang ada di perusahaan. Visualisasi dengan bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Adapun manfaat dari activity relationship diagram, yaitu untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, untuk memudahkan transportasi dari satu ke tempat lain, untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan, untuk mengetahui pola aliran produk. Lalu kita lanjut ke ARD dari PT Company. Ya, di sini adalah ARD dari PT Company, di mana ada mesin stamping, sehingga di sini adalah kegiatan produksi. Di sini ada yang berbentuk kotak dan berwarna hijau, biru, orange, pink, dan lain-lain. Warna hijau di sini menunjukkan adalah kegiatan produksi, dan di sini yang berwarna biru menunjukkan fasilitas pabrik, dan berwarna pink ini menunjukkan fasilitas pelayanan kantor, dan yang berwarna orange ini menunjukkan fasilitas pelaksanaan produksi. Lalu di sini ada yang berwarna ungu, fasilitas pelayanan umum, dan di sini abu-abu ada fasilitas pelayanan kantor. Lalu di sini ada yang hijau ini menunjukkan jalan dan parkiran, dan menunjukkan warna hijau yang tua. Dan ini ARD pada lantai 2 di PT Company. Dan pembacaan sama dengan di lantai 1 tadi. Ya, di sini ada juga area allocated diagram. Area allocated diagram sini adalah merupakan lanjutan dari ARC, di mana dalam ARC telah diketahui kesimpulan dan kepentingan aktivitas. Dengan demikian berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya, dan ada juga sebaliknya, atau dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar letak aktivitas tersebut. Area allocated diagram ini merupakan lanjutan penganalisaan tata letak setelah ARC. AD merupakan template secara global informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja. Sedang gambar visualisasi secara lengkap dapat dilihat pada template yang merupakan hasil akhir dari penganalisaan dan perencanaan tata suatu pabrik itu sendiri. Tujuan dari area allocated diagram ini sendiri adalah untuk merancang susunan unit turunan yang diperlukan setiap kegiatan secara menyeluruh, yaitu dengan cara yang seefisien mungkin. Lalu di sini ada pun tujuan dari pembuatan area allocated diagram. Yang pertama adalah merancang ruang produksi yang efisien dalam pusat yang terpadu. Yang kedua adalah mengatur pelaksanaan proses kerja yang efisien dalam rangka produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan oleh ARC, menentukan keterkaitan antar fasilitas serta alasannya, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout, lalu ada memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Industri umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas menunjang jalannya suatu industri. Kegiatan atau aktivitas tersebut saling berhubungan atau berinteraksi satu dengan lainnya. Dan yang paling penting bahwa setiap kegiatan tersebut membutuhkan tempat untuk melaksanakannya. Aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa aktivitas produksi, investasi, assembling, inventory, dan lain-lain. Setiap kegiatan atau aktivitas masing-masing bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang dari beberapa kriteria. Perencanaan tata letak pabrik harus dilakukan penganalisan yang optimal. Teknik yang digunakan adalah penganalisan hubungan antara aktivitas yang ada adalah activity relationship chart. Lalu ada manfaatnya dari area allocated diagram, yaitu untuk memudahkan proses tata letak fasilitas, untuk meminimumkan pemakaian ruangan, pembagian wilayah yang sistematis dan jelas, menerjemahkan perkiraan area ke dalam pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat, memberikan perkiraan luas total mendekati area sebenarnya sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Terus kita menuju ke
area allocation diagram sudah dibuat oleh PT Eco Company. Di sini adalah area allocation diagram dari PT Eco Company. AD ini bisa digunakan sebagai template atau pengalokasiannya seperti activity relationship diagram. Di sini ukurannya memiliki ukuran yang rendah. Di sini ada AD dari Eco Company yang berada di lantai 2. Di sini terdapat beberapa ruangan dan ukurannya sama. Baik, sekian dari penjelasan kami dari PT Eco Company. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.